Halo, selamat hari Minggu. Kami seluruh pengerja dan pelayan Tuhan di GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan berharap Bapak dan Ibu dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan ya. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk memberi kepada Tuhan Yesus. Halo anak-anak GOC, mau mengingatkan nih kalau GOC tetap ada ibadah ya setiap hari Minggu jam 10 lebih 15 menit. Dan bagi teman-teman yang belum follow IG GOC, boleh banget loh untuk di follow di GOC Teens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, Bapak dan Ibu dapat memberikan prayer request-nya ke saudari Yunita dan saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa untuk saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami.
pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus,
serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu hari ini dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu, kami hidup, kami ada hari ini. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terimalah syukur kami Tuhan. Kami katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami datang hari ini di hadirat-Mu Tuhan, dengan satu kesadaran bahwa kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat dua tanganmu, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari sekali lagi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami katakan terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur di hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kalau kami mencoba menghitung hari-hari yang telah kami lalui, minggu kepada minggu, bulan kepada bulan, tahun kepada tahun ya Tuhan, kami telah mengecap, kami telah melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat pertolongan-Mu yang selalu datang tepat pada waktunya. Kami katakan terima kasih. Terima kasih buat Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kau yang ada di rumah-rumah, mari mulai buka suaramu, angkat pujian dan semangat bagi Allah yang berlimpah kasih setia-Nya. Haleluya. Kami putuskan hari ini di hadirat-Mu ya Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap memuji-muji nama-Mu Yesusku. Haleluya. Kau yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, Dia yang telah menyelamatkan hidupku.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day's dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your. Mari kita boleh sembah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Haleluya. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima penyembahan kami. Mari terus sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kurabataka makara labara 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 laba syakara labara labo. Haleluya Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat dua tanganmu tinggi-tinggi, lebih lagi katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. One more time, sing bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari sekali lagi katakan, I worship your holy name. Hanya Engkau Tuhan yang kami sanjung, hanya Engkau yang kami puji. Sama-sama tepuk tangan yuk di hadapan Tuhan. Dia luar biasa, dia Yesus yang ajaib. Come on, sama-sama tepuk tangan. Amin. Kita mau nyatakan, kita mau deklarasikan sama-sama. Tuhan kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya
ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sorakan nama Tuhan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Dia tidak pernah berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tidak pernah berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, dia berkuasa. Haleluya. Yesus ajaib, dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, dia berkuasa, berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Biar musik memuji nama Tuhan. Sama-sama yuk kita tepuk tangan yuk. Sama-sama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tidak pernah berubah kuasamu ya Tuhan Yesus. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, yes Lord. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi, tak pernah berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sambil angkat tangan katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, dia berkuasa. Ada mujizat, pasti ada. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes. Shalom untuk jemaat Tuhan yang sudah biasa beribadah di Sunter Mall dan juga Raja Wali Selatan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik hari-hari ini. Amin. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya ingin mengawali pesan firman Tuhan hari ini dengan memuji Tuhan, ya, dengan satu nyanyian. Lagu ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu kepada saudara dan saya, yaitu doa Bapa kami. Saya mengajak kita menaikkan doa ini sambil saya menyanyikannya, The Lord's Prayer. Our Father
which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory segala kemuliaan, kebesaran dan kejayaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Bapa kami yang telah mengajar kami berdoa. Terpujilah ya Bapa, Engkau ditinggikan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Engkau mengurapi dan memberkati setiap umatmu di rumah-rumah. Berikan telinga kami seperti telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Hati kami untuk memahami segala kehendak-Mu. Dan biar mata kami terus hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal diam untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Berfirmanlah kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin berbicara firman Tuhan mengenai kerajaan Allah. Kalau boleh saya berikan judul kerajaan Allah. Kita mungkin sering mendengar tentang kerajaan Allah. Tadi doa yang kita nyanyikan di Matius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, setiap kali berbicara tentang kerajaan Allah, saya diingatkan apa yang menjadi kisah, apa yang menjadi pesan yang disampaikan Tuhan Yesus pada masa-masa terakhir sebelum Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Mari saya akan mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian. Kepada mereka atau kepada murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, sejak kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada masa period di mana Tuhan Yesus itu ketemu dengan murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah. Tentu kita ingat kisah-kisah pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, dimulai dari wanita-wanita di taman itu, Maria Magdalena. Kemudian 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus selalu mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sejak itu dikatakan Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-murid dan berbicara kepada mereka. Saudara dikasihi Tuhan, kalau bayangkan Tuhan Yesus itu tidak sama seperti pada waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan muridnya sebelum dia disalibkan. Karena ayat ini berkata berulang-ulang kali menampakkan diri. Kalau saya boleh menafsirkan, Tuhan Yesus enggak sama-sama seperti dulu. Tidur bareng, jalan lagi sama-sama. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus muncul, menampakkan diri lagi pada murid-muridnya. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia Allah yang perkasa. Dan Dia memberikan janjinya kepada murid-muridnya, menguatkan mereka semua. Dan Dia membuktikan bahwa Ia hidup. Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara tentang pesan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kurun waktunya, waktu saya menyampaikan pesan firman Tuhan ini, di minggu di mana kita seperti sama dengan murid-muridnya. Di antara kebangkitan Yesus sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus. Pada masa-masa itu Tuhan Yesus berbicara pesan yang sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus dikatakan berbicara tentang kerajaan Allah. Mari hari ini saya mau mengajak kita merenungkan apa yang sebetulnya dimaksud dengan kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, sebenarnya ada 3 pengertian. Ada 3 pengertian. Yang pertama, itu berbicara tentang sorga. Sorga yaitu di mana Allah bertahta selama-lamanya. Hari ini, saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah itu jadi tujuan saudara dan saya? Sorga menjadi tujuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini, saya di dalam diri saya ada satu sense of urgency. Ada sesuatu hal yang kayaknya urgent untuk selalu harus disampaikan. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Tuhan Yesus akan datang segera menjemput gerejanya. Percaya atau tidak, siap atau tidak siap. Soon and will be very soon. Tuhan Yesus akan datang kembali. Pilihannya 2. Untuk kekekalan. Surga atau neraka. Kalau pesan ini disampaikan, saya mengajak kita pilih surga. Dan untuk sampai ke surga, saudara dan saya harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dengan iman, mengaku dengan mulutmu. Percaya dan dibaptis. Kalau ada yang belum mumpung masih ada kesempatan, ayo sekarang waktunya. Ini hari-hari ini, ambil keputusan. Pak, ini masih masa pandemi, baptisan lakukan. Saya percaya masih ada protokol yang baik yang akan dilakukan. Tapi beri dirimu dibaptis, percaya. Lalu gak berhenti sampai di situ. Itu baru sebuah pengakuan. Tapi harus sesudah itu ada proses di mana kita menjalani kehidupan dengan Tuhan. Dan disitulah sanctification, pengudusan kita. Itu terjadi. Kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Banyak memuji menyembah. Supaya apa? Hidup kita ini layak menjadi mempelai Kristus. Kenapa? Dia akan datang segera. Kita harus jadi mempelainya. Siapkan dirimu karena itu hari-hari ini. Yang mau katakan amin.
Siapkan dirimu. Pilihlah surga. Itulah kerajaan Allah kekal, di mana saudara dan saya yang percaya akan berada di sana. Karena itu selama kita hidup, kalau kita tahu tujuan kita surga, kita gak main-main. Kita tidak mau masuk dalam neraka. Katakan amin. Kita pilih surga. Karena itu hari-hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang mau memilih surga angkat tangan. Katakan, ya Tuhan saya mau. Waktu sudah angkat tangan saya doakan. Sama-sama kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita memilih kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Bukan kerajaan maut. Katakan amin. Kerajaan Allah yang kedua. Itu juga bisa berbicara. Ini penafsiran dalam Alkitab. Bisa berbicara tentang pemerintahan Kristus di dunia ini. Pemerintahan Kristus yang seringkali dikenal dengan kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Pada waktu Tuhan sudah datang, dia mengangkat gerejanya. Rapture, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan pada waktu itu dikatakan dia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Itu disebut kerajaan surga, kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, kalau kita setia, sudah baca kitab Wahyu. Kalau kita setia sampai akhir, saudara dan saya akan memerintah bersama-sama dengan dia. Ini pesan firman Tuhan hari-hari ini. Saya percaya sebelum naik ke surga Tuhan sudah ingatkan murid-muridnya. Sampaikan pesan tentang kerajaan Allah. Ingatkan, jangan hidup fokusmu pada dunia ini. Jangan fokus pada dunia ini. Fokus kepada kerajaan Allah. Fokus kepada surga. Orang yang setia, yang bayar harga yang sungguh-sungguh. Mereka dapat mahkota. Mereka juga akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita hari ini mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kerajaan Allah. Ini yang saya akan banyak berbicara kepada saudara. Kerajaan Allah selama kita di bumi. Itu berbicara tentang rahasia kerajaan Allah yang sedang dinyatakan di dunia saat-saat ini. Yang sedang dinyatakan di atas dunia ini saat-saat ini. Itu juga berbicara tentang cara kerja dan sistem kerajaan Allah. Itu hanya disingkapkan kepada murid-muridnya. Saya mau katakan sekali lagi. Kerajaan Allah di muka bumi, Tuhan tuh sedang nyatakan melalui gerejanya. Dan rahasia tentang kerajaan Allah, apa yang sedang Tuhan kerjakan, akan kerjakan. Itu disingkapkan Tuhan kepada murid-muridnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat beberapa ayat. Saya ingin mengajak kita melihat, ya, dalam Matius 13 ayat 11 sampai ayat ke-12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada siapa? Kepada murid-murid. Ini Tuhan Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya bertanya, Guru, tadi guru ngomong apa? Perumpamaan itu tentang apa? Kami semua gak ngerti. Kepada orang banyak Tuhan Yesus ngomong perumpamaan. Tapi tidak kepada murid. Saya ulangi, ayat 11 tadi berkata, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Banyak yang bertanya, ini mempunyai apa ya Pak? Yang dimaksud apa kalau mempunyai diberi kelimpahan, tidak mempunyai apa juga akan diambil. Ini berbicara yang Tuhan Yesus katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Orang yang diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, itu akan dipercayakan Tuhan terus. Akan dipercayakan. Tapi orang yang gak punya karunia untuk dikatakan mengetahui kerajaan Allah, dia gak akan tahu. Apa juga yang ada padanya juga akan hilang, akan lenyap. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang mau jadi murid Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau jadi murid? Murid adalah mereka yang mau hidup sama seperti Tuhan Yesus. Murid adalah mereka yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Lalu mengambil keputusan menguduskan dirinya.
untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu murid. Dan saya berdoa saudara dan saya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Kepada murid Tuhan akan singkapkan rahasia kerajaan surga. Saudara, hari-hari ini Tuhan tuh menyatakan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menyatakan rahasia-rahasia. Kalau kita baca di Matius 13, ya di beberapa pasal dalam kitab Injil, Tuhan Yesus ngomong sama yang lain. Tuhan Yesus ngomong perumpamaan. Orang gak ngerti. Tuhan Yesus berbicara hal kerajaan surga seperti seorang yang sedang menabur benih. Ya, kemudian waktu ditabur benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, ada yang jatuh di antara batu-batuan. Ada yang jatuh di antara semak duri. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Tuhan Yesus cerita. Orang gak ngerti apa. Tapi ketika murid-muridnya tanya, Tuhan Yesus beritahu. Ini berbicara demikian. Tuhan Yesus singkapkan rahasia. Ini rahasia hidup diberkati dan mengalami pelipat ganda dalam hidupnya. Saya berdoa kepada saudara akan disingkapkan banyak rahasia Tuhan. Kalau kita jadi murid. Tuhan Yesus pernah berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Lalu kemudian datanglah orang yang lain menabur benih yang jahat. Benih yang baik itu tumbuh gandum. Ya, tapi benih yang jahat juga tumbuh, ilalang, tinggi. Tuhan Yesus lagi mengajarkan. Kemudian Tuhan ajarkan, ini benih yang baik. Di ladang ditaburkan. Yang menabur ilalang itu benih yang jahat itu iblis. Sama-sama kelihatan tumbuh. Ladang itu berbicara tentang ladang, ya, atau di mana kita semua bertumbuh. Dan kalau boleh saya katakan itu juga bicara gereja. Ada yang ditabur yang jahat. Tumbuh. Tapi bagaimana taunya ini lalang, ini gandum? Nanti. Pada hari-hari terakhir akan nampak. Waktu mereka tumbuh. Yang gandum itu berbuah. Kalau dia berbuah, dia akan tunduk. Dia akan jatuh. Ilalang tidak pernah berbuah. Dia akan naik terus. Kelihatannya hebat tegak. Tapi dikatakan penafsirannya, Tuhan berkata, nanti malaikat akan datang. Itu yang namanya ilalang dicabut lebih dahulu. Lalu kemudian dibakar. Kenapa dicabut lebih dulu? Ya paling gampang dia yang paling muncul di atas. Tarik. Sementara yang berbuah itu tertunduk ke bawah. Saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya murid. Kita harus menjadi orang yang berbuah di akhir zaman. Yang mau katakan amin. Hal kerajaan sorga juga dikatakan seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji itu memang paling kecil dari segala jenis benih. Kecil sekali biji sesawi. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini hal kerajaan sorga, ini berbicara tentang iman. Tuhan pernah berbicara kalau kamu punya iman seperti biji sesawi. Kamu berkata kepada gunung ini pindah. Kalau saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus, kita mengerti hal kerajaan sorga itu berbicara iman. Kita hidup dengan iman. Saudara akan melihat hidup akan berbuah-buah. Itu akan menjadi penopang banyak yang lain akan datang. Saudara dikasih Tuhan, mari kita jadi murid. Yang mau katakan amin. Kemudian Tuhan juga berbicara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Apa maksudnya? Ini perumpamaan. Orang yang disingkapkan kerajaan Allah waktu dia menemukan keselamatan. Dia menemukan kebenaran. Dia menemukan semua hidup yang kekal. Kalau dia tahu semua yang lain itu sia-sia. Dia jual, dia sungguh-sungguh. Dia fokus untuk dia mendapatkan kemuliaan dari kerajaan. Karena dia sudah mendapatkan yang jauh lebih berharga. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa yang lain itu gak berharga. Tapi keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang paling berharga dalam hidup Anda dan saya. Itulah yang paling berharga. Itulah yang kekal. Yang tidak tergantikan. Waktu kita mengejar itu. Yang lain itu bisa jadi kita lupakan.
kita bisa singkirkan hal yang lain. Banyak sekali kalau kita baca di Alkitab, semua berbicara tentang hal kerajaan surga. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Malaikat di akhir zaman akan memisahkan mana yang baik, mana yang bukan. Yang buruk akan disingkirkan dan dibuang. Saudara dan saya, kita itu ikan-ikan yang baik. Kita ini murid-murid Tuhan, pilihan. Saudara, mari kalau kita melihat, perhatikan. Tuhan Yesus seringkali berbicara tentang perumpamaan. Orang gak ngerti. Tapi murid-murid Tuhan ngerti. Tangkap baik-baik pesan ini. Di akhir zaman ini rahasia kerajaan Allah juga disingkapkan Tuhan kepada gerejanya. Tapi hanya murid yang akan nangkep, yang akan ngerti. Rahasia-rahasia di mana Allah sedang bekerja di akhir zaman. Tuhan sampaikan oleh rohnya, disampaikan. Tuhan berbicara tentang Pentakosta yang ketiga yang sedang turun hari-hari ini. Tuhan berbicara tentang kerajaan sorga yang dinyatakan atas segala bangsa. Banyak orang gak ngerti. Tapi saya percaya murid akan nangkep. Murid akan ngerti. Oh, murid akan respon. Yes, saya mau dipakai. Saya mau dipenuhi dengan kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kepada mereka orang-orang lain dikatakan. Tuhan tuh menyampaikan dan tidak menyingkapkan rahasianya. Tapi kepada saudara dan saya yang jadi murid Tuhan Yesus. Hari-hari ini akan disingkapkan rahasia kerajaan surga. Apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan akan kerjakan di hari-hari ke depan. Banyak orang bertanya, why pandemic? Why COVID-19? Why all these things happen? Kenapa COVID? Kenapa pandemi? Kenapa semua ini terjadi? Semua itu misteri buat kebanyakan orang. Tapi bagi kita yang melekat kepada Tuhan dan jadi murid, Tuhan akan menyampaikan rahasianya kepada Anda dan saya. Karena itu untuk jadi murid, cari kerajaan Allah. Cari pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Cari keintiman dengan Tuhan. Orang yang bangun keintiman dengan Tuhan. Itu akan berkata seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Boleh katakan amin. Yang tahu lagu ini nyanyi sama-sama saya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. 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 Cari kerajaan Allah. Cari pengenalan akan Tuhan. Mungkin banyak yang bertanya, Pak bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Hari-hari ini saudara, ikuti tuntunan Tuhan. Ngerti gak ngerti, ikuti, nanti lihat disingkapkan rahasia kepada saudara. Saudara, kita ini sedang masuk dalam masa puasa raya. Puasa raya, gereja Tuhan. Saya ajak saudara, ayo. Yang belum ambil bagian dalam puasa raya, ambil bagian. Lakukan sama-sama. Sejak tanggal 13 April sampai tanggal 12 Mei. Di situ saya percaya Tuhan akan mengungkapkan, menyingkapkan banyak rahasia kepada kita. Orang yang cari Tuhan, orang yang mau hidup intim dengan Tuhan. Banyak di hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan. Nanti rahasia-rahasia itu akan disingkapkan. Dan sudah tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena bagimu Tuhan itu akan menambahkan semua yang kau perlukan. Maka semuanya
kan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, mari. Saya mau mengajak saudara dan saya hari ini kita mulai memasuki satu masa di mana prioritas kita berbeda. Prioritas kita sekarang cari kerajaan Allah. Prioritas kita hidup intim dengan Tuhan. Prioritas kita berada di hadirat Tuhan. Prioritas kita setiap pagi makanan rohani lebih daripada makanan jasmani. Yaitu firman Tuhan lebih utama. Itu orang yang mencari dahulu kerajaan Allah. Nanti semua akan ditambahkan, percaya, jangan takut. Hari Tuhan, biar mata kita tertuju kepada Dia. Berapa banyak yang mau hari-hari ini jadi murid. Yang sungguh-sungguh dalam hidup ini kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Dan Tuhan akan menyingkapkan banyak rahasianya. Dan Tuhan janji semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari buka kedua tangan. Katakan kepada Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Aku mau mengasihimu, aku mau memuliakanmu seumur hidupku. Sambil taruh tangan di dada. Kaulah segalanya. Katakan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari buka kedua tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat penyembahan sama-sama. Saudara sudah berbahasa roh, angkat penyembahan dalam roh. Tuhan, terima kasih untuk firman. Hamba-Mu berdoa meteraikan oleh roh-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Biar setiap kami, setiap umat-Mu yang mendengarkan perkataan firman-Mu ini, mereka sepakat. Mereka sepakat dalam diri dan mereka berkata, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Saya mau menjadikan surga sebagai tujuan di mana saya berada. Karena itu saya mau hari ini sungguh-sungguh menguruskan diri saya. Saya mau setia sampai akhir. Memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan saya mau selama saya ada di dalam dunia ini, prioritas saya mencari kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, membangun hubungan, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya. Kerajaan-Mu menjadi utama, kebenaran menjadi hal yang utama untuk dibangun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berfirman, berbicara. Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja. Menjamah, memberkati setiap kami. Terus ya Tuhan, bukakan setiap rahasia. Rancangan-Mu atas hidup kami, keluarga kami. Atas gereja-Mu. Tuhan, aku lepaskan berkat. Pribadi lepas pribadi. Biar mereka sebagai murid yang menangkap isi hati-Mu. Yang telinganya selalu dengar-dengaran akan Engkau. Dan matanya selalu tertuju kepadamu. Ini kami Tuhan. Ini komitmen kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan. Amin.
Engkau yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah kita yang Maha Kuasa. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan anugerahkan. Berkat kesehatan Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan memberkati dalam perlindungan yang sempurna dalam segala aspek kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.